Gua tahu kok rasanya. Market lagi sepi. IHSG nggak jelas arahnya. News jelek di mana-mana. Ditambah market crypto yang lagi crash bikin tingkat fear makin tinggi. Tapi justru di kondisi kayak gini, pemilihan saham yang tepat jauh lebih penting dibandingin ngebacain arah IHSG. Karena yang bikin portofolio growth tuh bukan indeks, tapi saham yang lu pilih. Makanya hari ini gua akan review ulang dan breakdown saham Swing Bagger edisi bulan November 2025. Dua saham udah kasih kita pesta cuan. Tiga saham sudah buat setup swing yang jelas dan satu tambahan saham swing yang baru. Lengkap pembahasan dari analisa struktur wave, konfirmasi price action sampai trading plan yang lengkap. Dan seperti biasa, disclaimer dulu, ini bukan ajakan beli. Gue cuma mau ngajak lu lihat market dengan mindset yang matang. Wave-nya sehat gak? Setupnya jelas gak? Ada momentum gak? Kalau iya, baru lu bisa masuk sesuai strategi lu masing-masing. Oke, nggak perlu lama-lama. Sebelum masuk chart trading view, kita bahas dulu kondisi market IHSG, biar lu punya view yang jelas. So, stay tuned. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, my man, my brother. Welcome back to my channel, The Swing King. So, selamat datang kembali. Pertama kita lihat konteksnya dulu ya. IHSG minggu ini nunjukin tanda-tanda bahwa market itu lagi, yap, super sepi. IHSG membentuk area sideways di ketinggian. Jadi, candle kecil, volume turun, intinya money flow lagi seret. Sentimen global tuh cukup stabil, jadi inflasi turun tipis, dolar melemah sedikit, komoditas naik pelan. Jadi sentimen di luar itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Banyak trader itu nunggu kepastian arah IHSG, yang padahal saham yang kuat itu biasanya sering jalan duluan. Next itu tentang sentimen pasar. Fear-nya itu lagi tinggi banget, karena kita tahu semua lah, kalau Bitcoin atau kripto itu lagi crash. Jadi wajar aja kalau capital atau money itu lagi kabur untuk sementara waktu. So, retail jadinya wait and see. Dan juga likuiditas global itu sebenarnya lagi terkontraksi loh. Jadi di situasi kayak gini banyak saham mid dan small cap yang terdiskon, tapi sebenarnya strukturnya itu belum rusak. Dan kalau kondisi kayak gini, pendekatan terbaik itu adalah jangan fokus ke IHSG-nya, tapi fokus ke sahamnya. Nah, yuk sekarang kita masuk ke chart IHSG biar lu lihat sendiri dan lu lebih paham situasi market secara teknikal. Oke, kita sudah di view IDX Composite Index di website TradingView. Jadi kali ini kita review singkat aja ya, karena di video sebelumnya tuh gue udah pernah share tentang market outlook IHSG bulan November 2025. Ya lu tinggal cek aja lah. Dan kebetulan memang 1 sampai 2 minggu ini belum terjadi pergerakan yang signifikan. Ya karena memang IHSG-nya tuh lagi sideways di area pucuk ya. Nah ini yang mau gue bahas. Jadi yang pertama itu secara struktur kita sepakat ya bahwa IHSG itu masih bergerak dalam kondisi bullish atau uptrend. Jadi identifikasinya itu seperti apa? Nah ini higher low yang pertama, higher low yang kedua, higher low yang ketiga, dan higher low yang keempat. Ini menandakan bahwa strukturnya itu masih bullish gitu loh. Dan secara pattern, IHSG sedang membentuk pola yang namanya rising wedge. Nah, dan di dalam pola rising wedge ini, gua udah counting analisa elite wave-nya terjadi 5 gerakan ya. Jadi yang pertama itu ini adalah gua tandai sebagai wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, wave 5 gitu. Dan secara teori elite wave, setelah wave 5 itu terjadi correction A, B,
C. Nah, ini seperti yang terjadi di bulan Agustus ya, ini setelah wave 5, correction A, B, C, atau terjadi di akhir bulan Mei, setelah wave 5, correction A, B, C. Jadi nanti jangan kaget ya kalau seandainya IHSG itu harus mengalami koreksi minor ya. Sebenarnya koreksi wajar kok, karena masih dalam serangkaian struktur bullishnya IHSG gitu. Seperti yang gue jelaskan di awal, IHSG itu sedang sideways di area ketinggian ya, di area pucuk ketinggian ini. Kita breakdown sebentar ke time frame 2 jam. Nah, ini adalah area sideways-nya dia nih. Nah, dengan support itu sekitar 8.040. Jadi kalau 8.040 ini di breakdown ke bawah ya artinya IHSG harus turun dulu. Dan view gua kalau 8.030 ini di breakdown ke bawah ya artinya IHSG sudah saatnya harus koreksi dulu. Dan view gue memang cenderung IHSG akan koreksi sebentar lah sebelum nanti akhirnya Desember harus melanjutkan kenaikannya lagi gitu. Oke, itu view gua tentang IHSG. Setelah lu dapat gambaran kondisi market, next kita akan review ulang dan breakdown satu-satu saham Swing Bagger edisi November 2025. Let's move on to the next slide. Guys, kita review singkat saham yang kemarin gua share. Dan menariknya, saham Apex ini nggak butuh waktu lama buat langsung terbang ke targetnya. Sekarang gue tunjukin kenapa setup ini bisa jalan rapih, mulai dari wave, price action, sampai status gue sekarang seperti apa. Oke, lihat chartnya. Dalam pola Elliott Wave, nah, ini secara majornya itu sudah terbentuk A, B, dan dia punya hutang target ke C waktu itu ya. Dan dari wave B ke wave C ini terbagi 5 subwave. Dan dalam pembentukan pola subwave 1 dan 2 ini sangat bersih sih menurut gua. Dan dimana dia tuh retrace ke area 120 sampai 130-an lah. Dan konfirmasi entry-nya itu datang dari candle yang ini nih, tanggal 11 November. Nah, ini candle engulfing, ada konfirmasi volume juga. Ini volume yang lumayan besar dan ini gue jadikan setup entry terbaik yaitu. Dan akhirnya cuma butuh satu 2 3 candle itu terbang jar. Gue pribadi udah full take profit di 242. Oke, instant kill 75% dalam 3 hari. Oke, next kita masuk ke saham yang kasih kita cuan more than half bagger juga. Saham Bell. Bell ini udah gue bahas di video sebelumnya ya. Dan saham ini kasih kita cuan more than half bagger ya, sekitar 60 sampai 70% lah hanya dalam 2 hari. Dan waktu itu di video gue yang awal November lah, sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 ini. Beda 2 hari langsung ke targetnya. Nah, kalau kita lihat chartnya, ini dalam pola elite wave ini terbentuk A, ini kita identifikasi sebagai B, dan ini saat itu dia punya target utang ke C. Dengan hitungan Fibonacci, ini kita ukur dari tiang A ke titik nolnya itu dapat di 92 sampai 103. Dan konfirmasi price actionnya itu ada di candle ini, yaitu 23 Oktober, ada volume spike. Dan candle ini, 28 Oktober, itu ada volume spike juga. Jadi setelah volume spike ya dia konsolidasi sebentar, 1 minggu, baru dia breakout dan langsung menuju targetnya di 92 103. Jadi happy cuan untuk lu yang ikut buy saham ini. Gua sendiri udah TP di 104. Ya, 62% cuan instan. Kenapa nggak di TP? Gue masih realistis kok. Next kita lanjut ke saham perkapalan yang price actionnya agak noise, tapi bentuk wave-nya sebenarnya bersih dan jelas. Yes, BBRM. Saham BBRM ini jarang dibahas orang, tapi sebenarnya teknikalnya halus banget. Di video gue sebelumnya tuh gue ngingetin kalau BBRM itu saham small caps, high volatile. Makanya kalau di saham ini tuh stop loss atau invalidation tuh jangan ditawar. Begitu kena, lo wajib keluar. Oke, kita review ulang, kita bahas. Oke, kita lihat chartnya. Jadi secara pola Elliott Wave itu, cara major trendnya, ini sudah terbentuk A, dan ini terbentuk B, dan sekarang lagi running ke C. Nah, dari B ke C seperti biasa ada 5 sub wave atau impulsive wave. Dan dari 5 wave impulsifnya sudah
terbentuk wave satu dan ini wave 2 di mana terjadi retracement di Fibo 5 sampai Fibo 0,76. Dan tebak setelah wave satu dan wave 2 yaitu running ke wave 3, lalu 4 dan 5. Dan secara konfirmasi price action itu BBRM sudah membentuk pola pattern symmetrical triangle ya. Nah, ini pola segitiga dan ada dua candle bullish dengan volume spike yang gua notice di tanggal 3 November dan tanggal 17 November. Nah, sebenarnya tuh dia di hari Jumat kemarin tuh sempet naik ya, tapi kebentur resist minor. Jadi dia gagal breakout dan dia harus balik lagi ke area belinya. Nah, ini masih ada kesempatan sih untuk lu yang masih mau akumulasi saham ini gitu. Jadi trading plan-nya begini. 85 sampai 88 itu bisa lu tandai sebagai area belinya BBRM dengan stop loss untuk membatasi kerugian itu di area 80. Ini untuk membatasi kerugian ya. Tapi invalidation-nya itu ada di area 70 ya. Jadi selama di atas invalidation harganya itu masih bergerak mengejar targetnya dia. Nah, lu harus bedain stop loss dengan invalidation. Tapi kalau seandainya harganya turun di bawah stop loss, itu akan terjebak dengan fase konsolidasi lagi seperti ini gitu. Makanya lu harus keluar dulu dan harus disiplin. Dengan targetnya itu tadi masih di 120 sampai 140 lah. Bisa lu tandai sebagai targetnya dia. Tapi dia juga punya target jauh sih di 162. Tapi inilah yang paling make sense itu di 129 sampai 140. Lu bisa TP di sana nanti. Ya sekitar 50% lebih lah. Dan gue mau reminder satu hal. Saham BBRM ini kalau retest sampai mendekati 80 itu jangan panik ya. Itu bagian dari struktur wave-nya dia. Jadi aman lah. Berikutnya saham biotech yang wave besarnya selalu jelas dan punya potensi bagger. That's right, it's Mets. Mets ini udah beberapa kali kasih peluang multi-day run, tapi belum berhasil. Saham Mets ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya, tapi memang masih bergerak konsolidasi dan belum kemana-mana juga sih. Makanya mau gue review ulang lagi. Yuk kita bahas. Oke, kita langsung ke chartnya. Nah, kita ke weekly dulu. Match ini punya hutang bullish divergent yang udah gua tandai dengan Fibonacci warna kuning ini di atas 135 ke atas lah. Dan secara pola Elite Wave Candle Weekly ini terbentuk pola A dan di 50 ini pola B-nya dia dan sekarang lagi running ngejar target C-nya dia. Dan lu inget ya ini candle weekly loh. Oke, kita sekarang pindah ke time frame daily. Kita benahi dulu chartnya. Oke, dan secara daily, dalam pola elite wave, di September kemarin tuh sudah membentuk wave satunya dia. Wave satu dari rangkaian B ke C target weekly. Ingat ya. Dan sekarang membentuk kompleks correction, di mana ini sudah correction A, B, C. Ini baru gue tandai sebagai poin W. Dan ini poin X. Setelah itu correction A, B, C. Nah ini poin Y. Dan W, X, Y ini adalah rangkaian dari wave 2-nya dia. Di mana saham Match sekarang itu harganya terjebak dalam konsolidasi di area 60 sampai 65. Dan dia punya angka coach change of character di 69 dan 80. Jadi secara pola elite wave, kalau match mau dikatakan mulai konfirmasi bullish, yaitu jika harganya sudah lewat di atas 69 atau hit ke 80. Dan secara price action, match ini belum ada konfirmasi sama sekali ya. Karena dia masih terjebak di area sideway konsolidasi di bawah 60 sampai 65 dan patternnya dibentuk itu adalah pattern segitiga, symmetrical triangle. Untuk price action, kita tandai kalau seandainya dia punya bullish candle yang break 66 dan 69, nah itu kita tandai sebagai konfirmasi. Pasti kalau seandainya breakout 66 dan 69, pasti emas punya volume yang gede. Nah, sekarang trading plan-nya gimana? Area 60 sampai 64 ini bisa kita tandai sebagai area belinya match. Dengan stop loss dan invalidation tuh di angka yang sama adalah 58. Nah, anggap aja lu beli sekitar 30% sampai 50% alokasi dulu. Nanti ketika dia break 69 ini sebagai konfirmasi, lu bisa tambah barang. Dengan targetnya itu ada di
102, 107, 116. Ini target jangka pendek. Nah, kalau lu mau hold lebih sabar lagi, dia punya target jauh tadi ada di 135 ya. Ya, ranging 130 sampai 140 lah. Ini adalah target match. Match itu saham fast mover. Sekali jalan, koreksi sesaat, langsung rally. Jadi jangan tunggu konfirmasi. Lu bisa pakai metode cicil aja. MM dipakai di sini. Next, kita gas lagi ke saham otomotif yang mulai bangun fondasi tren baru. IMJS ini tipikal saham turnaround. Kalau lu dapat momentumnya dan momentumnya tepat, jalannya pasti jauh dan rally-nya nggak main-main. Oke, kita bahas di chartnya. Dalam pola Elliott Wave itu, dia dari tahun 2024 mengalami fase bearish trend atau downtrend. Nah, ini udah gue counting. Satu, 2, 3, 4, 5. Dan setelah wave 5, dia membentuk A, B, C. A, B, C putih ini untuk serangkaian wave A yang besar ya. Wave A dalam major trendnya dia. Dan sekarang B-nya ini dalam fase konsolidasi. Dan setelah B, lu pasti tahu. Yaitu dia akan ngejar target C-nya dia. Jadi A, B, C. Di perjalanan dari B ke C, pasti ada 5 subwave. Nah, ini udah gue identifikasi sebagai wave satu yang saat ini. Jadi masih ada nanti wave 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di wave 2 itu kita bisa entry saat wave 2 menuju ke wave 3. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke trading plan aja. Ini kita zoom dulu. Nah, jadi kalau ini kita tandai sebagai wave satu, kita tinggal ukur Fibonacci retracement-nya aja. Oke, kita udah ketemu hasil dari Fibonacci retracement-nya, yaitu lu bisa tandain 258 sampai 248 ini sebagai area beli pertama, dan 248 sampai 234 ini lu bisa tandain sebagai area belinya yang kedua. Jadi ada dua area beli. Jadi lu harus cicil, nggak bisa langsung all in. Ini pun baru bisa lu cicil 30 sampai 50% dari alokasi lot dengan stop loss dan invalidation di angka yang sama, yaitu 218. Dan setelah lu cicil, berapapun lu dapat alokasinya, nanti kalau harganya bergerak mulai ke atas, bahkan sampai break di atas 294, nah lu bisa HK sisa lotnya gitu ya. Dengan target price, nah ini, 358 ini sebagai TP1, 384 sebagai TP2, 420 sebagai TP3 dan terakhir mungkin di atas 488 sebagai TP4 ya. Dan gue mau ngasih tahu alasan kenapa saham ini typical turnaround. Jadi kalau kita breakdown ke time frame weekly-nya, nah ini dia. Nah, secara time frame weekly-nya, high di 2021 itu kita tandai sebagai A, dan sekarang nih ada di struktur wave B sedang running ke wave C. Nah, di mana targetnya tuh jauh banget tuh. Di atas 770 sampai 1150. Ini target C weekly. Dan masalahnya kuat gak holdnya. Karena ya butuh kesabaran kan. Main di tipikal saham turnaround itu kuncinya sabar. Jangan FOMO saat candle bullish pertama. Pastikan lu cicil bertahap gitu. Dan yang terakhir itu tipikal saham swing fast yang menurut gua setupnya paling matang untuk swing di akhir tahun ini. Elsa. Elsa gua taruh paling terakhir karena struktur wave-nya paling bersih. Cocok untuk swing fast atau swing santai. Dan harganya pun lagi nabung tenaga. Jadi dari video gua terakhir itu Elsa sempat ada pergerak lumayan upside-nya 10-15%, tapi ternyata belum cukup kuat untuk running ke targetnya dia. Ya, bisa jadi anggap aja seperti false break lah. Tapi masih nabung tenaga kok, masih bagus chartnya. Ya, kita langsung bahas ke chartnya. Ini adalah chart time frame weekly. Jadi kalau lu mau pembahasan lebih detail, lu silakan cek video gue sebelumnya. Itu lebih komprehensif untuk pembahasan Elsa.
Gimana ini gua bahas singkat aja. Ini adalah A, B, dan ini target C. Nah, ini jauh sekali. Jadi dengan pola pattern cup and handle untuk time frame weekly. Nah, ini kalau gua zoom, nah, nah ini adalah bentuk handle-nya dia. Jadi kemarin sempat breakout tapi false. Nah, tapi bukan berarti gagal ya. Untuk trading plan-nya seperti apa? Nah, ini time frame weekly ya, karena ini saham swing fast. Jadi saham main swing santai aja. Nah, trading plan-nya itu lu bisa tandain 505 sampai 520 sebagai area belinya dia dengan stop loss 460. Ini udah stop loss terbaik menurut gua. Dengan invalidation masih sangat jauh yaitu 360. Jadi intinya selama di atas 460 harganya akan bergerak cepat, nggak perlu nunggu lama ke 775 ke atas nih sampai 1035. Ini adalah saham Elsa. Untuk detailnya yang tadi udah gue jelaskan ada di video gue sebelumnya. Lu harus ingat, Elsa tuh bukan saham buat scalping. Ini swing murni, swing fast. Jadi jangan buru-buru cut loss, jangan buru-buru TP, jangan buru-buru keluar. Elsa juga sering ngasih false break ya. Lu juga udah ngerasain kan minggu lalu Elsa mengalami false break. Jadi jangan masuk sebelum retest. Nah, saat ini kondisinya pas banget lagi retest. Oke, 6 saham udah selesai. Sekarang kita bungkus dengan mindset yang harus lu pegang di market yang lagi sepi kayak sekarang. Nggak kerasa udah dini hari. Gue mau ingetin satu hal. Ketika market sepi, ketika IHSG sideway, ketika retail takut gara-gara crypto crash, justru di situ lu bisa nemuin saham yang lagi membangun struktur wave dengan lebih jelas. Lu cuma butuh satu saham yang strike untuk memberi dampak yang signifikan ke portofolio lu. Kalau lu ngerasa analisa ini membantu, jangan lupa like, share, dan komen saham mana yang mau gue breakdown di video selanjutnya. Ingat, market lagi wait and see. Peluang koreksi terbuka lebar. Jadi risk management harus diperketat. Be safe, stay disciplined. Gue Isa Taufik. See ya in next video. Thank you.